Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Salwajanati dengan NIM 20083040046 dari kelas IAT 4B. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pemikiran Tafsir Kontemporer dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Maimun MA MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran tafsir kontemporer Fazlur Rahman. Biografi Fazlur Rahman. Fazlur Rahman lahir pada tanggal 12 September 1919 di wilayah sebelum terpecahnya Hindustan yang pada saat ini merupakan bagian dari Pakistan, yaitu Hazara, suatu daerah di anak benua Indo-Pakistan yang sekarang terletak di barat laut Pakistan. Wilayah anak benua Indo-Pakistan sudah tidak diragukan lagi telah melahirkan banyak pemikir Islam yang cukup berpengaruh dalam perkembangan pemikiran Islam, seperti Syah Waliullah Al-Dahlawi, Sir Sayyid Ahmad Khan, Amir Ali, hingga Sir Muhammad Iqbal. Fazlur Rahman wafat pada tanggal 26 Juli 1988 di Chicago. Fazlur Rahman berasal dari keluarga muslim yang sangat religius yang mempraktekkan ibadah-ibadah keislaman dengan taat tanpa meninggalkannya sekalipun. Sebagaimana diketahui bahwa keluarga besar Fazlur Rahman adalah pengamal tradisi mazhab Hanafi, mazhab Sunni yang bergaya rasionalistik dibandingkan 3 mazhab lainnya. Akan tetapi, meski dibesarkan dalam lingkungan kelompok tradisionalis, pengamal mazhab Hanafi, Rahman sejak remaja telah membebaskan dirinya dari ranah kecil pemikiran dalam kungkungan mazhab Sunni dan meningkatkan pemikirannya secara bebas. Rahman memulai pendidikan formalnya di madrasah. Ia juga mendapat pelajaran agama dari ayahnya sendiri. Ayahnya adalah ulama dari daerah Doubun, sekolah tradisional yang paling bergengsi di Indo-Pakistan. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya pada tahun 1942, Fazlur Rahman kemudian melanjutkan studinya ke Kementerian Ketimuran Universitas Punjab. Ia berhasil menyelesaikan studi akademisnya di institusi pendidikan itu dengan gelar magister dalam sastra Arab. Kemudian, Fazlur Rahman meneruskan pendidikan doktoralnya di Lahore. Ketika tengah melanjutkan studi S3-nya di Al-Maududi, pernah berusaha merekrutnya untuk masuk menjadi anggota Jamaah Islami dengan meninggalkan studinya. Akan tetapi, Fazlur Rahman menolak tawaran tersebut karena ia ingin sepenuhnya terjun di kancah intelektual. Pada tahun 1946, Fazlur Rahman menyadari akan rendahnya pendidikan keislaman di India. Akhirnya, memutuskan untuk melanjutkan studi program doktornya di Oxford University, Inggris. Setelah di Oxford, ia mengajar bahasa Persia dan filsafat Islam di Durham University pada tahun 1950 sampai 1958. Kekhawatiran tentang dirinya sebagai ulama yang dididik di barat akan dikucilkan masih membayangi pikirannya sekembalinya ia ke Pakistan. Namun, pada tahun 60-an, akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Pakistan, negara asalnya, dengan segala resiko yang siap ia pikul sendiri. Pada tahun 1962, Ayub Khan menunjuk Rahman sebagai anggota Dewan Penasihat Ideologi Islam Pakistan, sekaligus juga meminta untuk menduduki jabatan Direktur Institut Penelitian Islam. Dengan berbekal pendidikan barat juga, pengalaman memberikan kuliah di pusat orientalisme, kemudian ditunjang dengan background sosiohistoris dan liberalisme Indo-Pakistan, dia mampu tumbuh dan kembali ke tanah airnya sebagai seorang sarjana dan pemikir modernis yang bebas dan radikal. Dia juga sangat kritis terhadap pemikiran religius para pendahulunya, modernis dan juga kaum tradisionalis fundamentalis. Kemudian, beberapa karyanya, yaitu Islam, University of Chicago Press, kemudian Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition,
Kemudian Major Themes of the Quran, University of Chicago Press. Kemudian Revival and Reform in Islam. Kemudian Islamic Methodology in History. Dan Healthy and Medicine in the Islamic Tradition. Kemudian pemikiran tafsir kontemporer Fazlur Rahman. Menurut Fazlur Rahman, Al-Quran terbagi dalam bab-bab atau surah-surah yang semuanya berjumlah 114 dengan panjang pada setiap suratnya sangat berbeda-beda. Surah Makkiyah adalah surah yang awal, termasuk surah-surah pendek, dan makin lama surah-surah itu semakin panjang. Dalam persoalan pewahyuan Al-Quran, sepertinya Fazlur Rahman berbeda pendapat dengan pandangan ortodoks Islam yang memberikan gambaran bahwa proses pewahyuan Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara keseluruhannya datang melalui telinga dan bersifat eksternal dari Nabi Muhammad, serta memandang Jibril menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad seperti tukang pos yang mengantarkan surat. Menurut Fazlur Rahman, Al-Quran menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbicara pada seorang manusia, yakni dengan kata-kata bersuara, kecuali memiliki wahyu, yakni dengan inspirasi, ide, atau kata, atau dari balik tabir, atau ia mengutus seorang utusan seperti malaikat yang berbicara melalui wahyu. Menurut Fazlur Rahman, Al-Quran merupakan kalam Allah yang mengalir melalui ingatan dan pikiran Nabi Muhammad sebagai respon ilahi terhadap situasi sosio-histori masyarakat Arab waktu itu. Dalam keseluruhannya, Al-Quran menurut Fazlur Rahman merupakan keseluruhan nilai yang bersifat universal, walaupun Rahman berpendapat bahwa Al-Quran berhubungan erat dengan latar historinya sendiri. Ia tetap menolak pemahaman bahwa Al-Quran secara literal hanya berlaku untuk masanya saja. Etika Al-Quran menurut Fazlur Rahman dibangun di atas pedoman 3 istilah kunci, yaitu iman, Islam, dan takwa. Dari ketiga tersebut, menurut Fazlur Rahman memiliki pengertian yang mirip. Istilah pertama berasal dari akar kata amana, yang berarti aman, bebas dari bahaya, dan damai. Istilah kedua berasal dari akar kata salama yang berarti aman, integral, terlindung dari disintegrasi dan kehancuran. Sedangkan istilah yang terakhir berasal dari akar kata wakoya yang berarti melindungi dari bahaya, menjaga kemusnahan, tersia-siakan atau disintegrasi. Menurut Rahman, secara langsung etika Al-Quran mengarahkan kita untuk melindungi dan mengembangkan integritas para individu dan kolektif. Al-Quran muncul dalam horizon sejarah dan berhadapan dengan latar belakang sosiohistoris. Maka, menurut Fazlur Rahman, pendekatan yang paling tepat untuk memahami Al-Quran adalah pendekatan kesejarahan, yaitu suatu pendekatan terhadap Al-Quran dengan memahami situasi kesejarahan, baik sebelum maupun di masa pewahyuan, untuk kemudian menarik ideal moral dari wahyu tersebut dan memproyeksikannya dalam konteks kekinian. Tidak dapat diragukan lagi bahwa tujuan utama Al-Quran adalah menegakkan serta menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan egaliter yang dapat bertahan di muka bumi. Inilah yang diyakini Fazlur Rahman, sehingga ia beranggapan bahwa Al-Quran pasti mampu menjawab problem kekinian jika ia dibaca dengan pendekatan konstekstual. Ia berangkat dari sebuah keimanan bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang menjadi petunjuk Allah untuk mengarahkan umat manusia seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 158 maksud saya. Menurutnya, jika Al-Quran dipahami secara komprehensif, holistik, dan konstekstual, maka ia akan mampu menjadi solusi dalam menjawab problem modernitas. Fazlur Rahman menawarkan sebuah cara atau metode yang bisa ditempuh untuk mendapatkan nilai ideal dari ayat-ayat Al-Quran. Metode ini disebut dengan teori double movement atau gerakan ganda,
Ia membuktikan bahwa Al-Quran merespon permasalahan masyarakat terdahulu hingga masyarakat kontemporer. Metode penafsiran dengan menggunakan teori double movement atau teori gerak ganda hanya efektif diaplikasikan pada ayat-ayat hukum, bukan pada ayat-ayat metafisik. Karena ketika mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan hal-hal metafisik seperti Tuhan, malaikat, setan, dan sebagainya, Fazlur Rahman tidak menggunakan metode double movement, akan tetapi menggunakan metode tematik dengan prinsip analisis sintesis logis, di mana ayat-ayat itu dipahami melalui metode intertekstual untuk kemudian dicari hubungan logisnya. Teori double movement atau gerak ganda adalah pengambilan hukum dari Al-Quran harus melalui dua gerakan. Gerakan pertama yaitu spesifik general, yakni memahami suatu ayat sesuai dengan konteksnya pada masa Al-Quran turun, asbab an-nuzulnya. Sehingga dengan hal ini akan dihasilkan penafsiran yang objektif. Dan selanjutnya, hasil pemahaman tersebut digeneralisasikan. Gerakan kedua yaitu general spesifik, yaitu ditempuh dari prinsip umum ke pandangan spesifik yang harus dirumuskan dan direalisasikan ke dalam kehidupan sekarang. Artinya, ajaran-ajaran yang bersifat umum harus ditubuhkan dalam konteks sosio-historis yang konkret di masa sekarang. Pendekatan sejarah berperan penting dalam metode tafsir teori double movement yang ditawarkan Fazlur Rahman. Sejarah ialah rekaman kronologis peristiwa dan disiplin ilmu yang mencatat dan menganalisis peristiwa lampau. Dalam pemikiran metodologi Fazlur Rahman, analisis sejarah sosial akan mengantarkan pemahaman pada konteks mikro, sebab turunnya ayat, dan makro, kondisi sosiologis, yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Terkait dengan Quran Surat Al-Alaq, dalam konteks turunnya Al-Alaq, memiliki dua periode masa turun, yang pertama ayat 1-5 dan periode yang kedua yaitu ayat 6-19. Latar belakang turunnya Al-Alaq ayat 1-5. Keadaan Mekah pada saat itu banyak masyarakatnya masih menyembah berhala-berhala yang ada di berbagai tempat dan meyakini bahwa itulah agama yang sah dan sakral yang dibawakan nenek moyang mereka secara turun-temurun. Kemudian latar belakang turunnya Al-Alaq ayat 6-19. Awal mula turunnya Quran Surat Al-Alaq ayat 6-19 yaitu ketika Nabi Muhammad memproklamasikan dakwahnya secara terang-terangan. Ketika Nabi Muhammad SAW memproklamasikan dakwahnya secara terang-terangan dan tidak peduli dengan rasa takut dan khawatir, ada bahaya besar yang akan menantangnya. Analisis dengan menggunakan teori double movement terhadap Quran Surat Al-Alaq ialah untuk mengungkap dan mengetahui nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Pertama yang dijelaskan Quran Surat Al-Alaq yaitu kesetaraan antara manusia berdasarkan penciptaannya, sebagaimana dijelaskan bahwa seluruh manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segumpal darah dan kemudian dijadikan kekuatan dan keajaiban atasnya. Udah. Yang kedua yaitu nilai kerendahan hati atas pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pengetahuan semakin berkembang pesat dalam berbagai bidang. Kemudian yang ketiga, nilai menghormati serta mencintai keturunan. Yang keempat, nilai kesabaran dan keikhlasan. Kemudian yang kelima, nilai ketundukan dan kepatuhan. Dapat disimpulkan bahwa Fazlur Rahman berasal dari keluarga muslim yang sangat religius, yang mempraktekkan ibadah keislaman dengan taat tanpa meninggalkannya. Kemudian ia juga sangat kritis terhadap pemikiran religius para pendahulunya. Fazlur Rahman menawarkan sebuah cara atau metode yang bisa ditempuh untuk mendapatkan nilai ideal dari ayat Al-Quran. Metode ini disebut dengan teori double movement. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.